warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anjali Putri Permatasari, PM 20220101. Saya berasal dari program studi keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Baik, di sini saya akan melakukan promosi kesehatan pada ibu-ibu ya, mengenai persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Baik, sebelumnya di sini nanti saya hanya membutuhkan waktu 30 menit ya Ibu. Jadi silahkan Ibu-Ibu untuk memperhatikan yang akan saya jelaskan ya Ibu. Baik, kalau begitu saya langsung mulai memaparkan materi ya Ibu. Baik. Apakah Ibu mengetahui apa itu persalinan? Belum, Mbak. Baik, persalinan itu merupakan proses pergerakan keluarnya janin, plasenta, dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses ini berawal dari pembukaan dan dilatasi serviks sebagai akibat kontraksi uterus dengan frekuensi, durasi, dan kekuatan yang teratur. Persalinan ini merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan plasenta ya Ibu, yang telah cukup bulan dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan. Baik, selanjutnya tanda-tanda persalinan. Apakah ibu-ibu sudah mengetahui apa saja tanda-tanda persalinan? Belum, Mbak. Baik, jika belum saya akan memaparkan sedikit ya Ibu mengenai tanda-tanda persalinan yang mungkin sering timbul begitu ya Ibu. Yang pertama, mengalami mulas-mulas yang timbulnya semakin sering dan semakin kuat. Yang kedua, nyeri punggung yang menjalar ke bawah bagian perut ya Ibu, yang timbul sering dan semakin kuat. Ketiga, perineum atau otot kulit dan jaringan yang ada di antara kelamin dan anus menonjol. Yang keempat, rahim terasa kencang bila diraba, terutama pada saat mulas. Yang kelima, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Yang keenam, keluar cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir. Dan yang ketujuh, ibu merasakan adanya peningkatan pada anus saat mengedan, merasa seperti mau buang air besar. Yang terakhir, ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Selanjutnya, tanda-tanda bahaya persalinan. Ini harus ibu ketahui ya, mungkin tanda-tanda bahaya yang bisa terjadi pada ibu saat mungkin akan melahirkan dan setelah persalinan, begitu ya ibu. Yang pertama, bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak terasa mulas. Yang kedua, keluar darah dari jalan lahir sebelum melahirkan. Ketiga, tali pusat atau tangan atau kaki bayi terlihat pada jalan lahir. Yang keempat, tidak kuat untuk mengejan. Yang kelima, mengalami kejang-kejang. Keenam, air ketuban keluar dari jalan lahir sebelum terasa mulas. Ketujuh, air ketuban berwarna keruh dan berbau ya ibu. Yang kedelapan, setelah bayi lahir, ari-ari tidak keluar. Kesembilan, gelisah dan mengalami kesakitan yang hebat. 10. Keluar darah banyak setelah bayi lahir. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan penolong persalinan. Ini ada salah satu hal yang harus ibu ketahui ya, untuk nanti siapa yang akan menjadi penolong ibu saat ibu akan melakukan persalinan. Yaitu ada macam-macam ya ibu. Yang pertama dari tenaga kesehatan yang meliputi dokter spesialis kandungan dan juga bidan. Untuk spesialis kandungan sendiri, ini dokter yang mengambil spesialis kandungan yaitu pendidikannya itu mereka jalani ya, dan difokuskan untuk mendeteksi dan menangani penyakit yang terkait dengan kehamilan.
terkadang yang terkait dengan proses melahirkan seperti halnya dokter ahli bedah. Dan untuk bidan sendiri mungkin kita sudah paham ya Ibu, mungkin sehari-hari atau mungkin di desa-desa seperti itu ada bidan desa yang merupakan seorang tenaga kesehatan yang mempunyai tugas penting dalam bimbingan dan penyuluhan kepada ibu hamil, persalinan nifas, dan menolong persalinan dengan tanggung jawabnya sendiri serta memberikan asuhan kepada bayi baru lahir. Untuk yang kedua yaitu tenaga non kesehatan. Mungkin ini untuk masyarakat zaman-zaman terdahulu ya Ibu, atau mungkin sampai sekarang masih ada, yaitu yang pertama dukun terlatih dan juga dukun tidak terlatih. Mungkin untuk dukun bayi atau dukun untuk melahirkan itu masih banyak ya Ibu. Ya mungkin ada pemilihan dari ibu-ibu saat persalinan yang mungkin memikirkan biaya begitu ya Ibu. Jadi untuk dukun terlatih sendiri ini ya, merupakan dukun yang telah mendapatkan pelatihan oleh tenaga kesehatan dan telah dinyatakan lulus. Kemudian dukun yang tidak terlatih itu merupakan dukun yang belum pernah dilatih oleh tenaga kesehatan atau dukun yang sedang dilatih dan belum dinyatakan lulus. Dan selanjutnya, apa saja manfaat dari persalinan yang ditolong tenaga kesehatan? Ibu-ibu harus memikirkan ini ya Ibu, mungkin persalinan harus ditolong dengan tenaga kesehatan karena ada manfaatnya. Yang pertama, tenaga kesehatan bukan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Kedua, apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Yang ketiga, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Namun untuk persalinan yang ditolong oleh dukun ada bahayanya Ibu. Mungkin ini ada beberapa bahaya yang dapat terjadi karena persalinan yang ditolong oleh dukun. Yang pertama, pendarahan karena pertolongan yang salah. Kedua, kematian janin dalam rahim. Yang ketiga, partus lama atau istilahnya digunakan untuk menggambarkan adanya abnormalitas persalinan di kala 1. Yang keempat, ruptur uteri atau kondisi di mana terjadinya robekan pada dinding rahim ibu hamil terjadi karena selama persalinan normal pergerakan bayi melalui jalur lahir memberi tekanan kuat pada rahim sehingga bisa menyebabkan rahim ibu robek. Yang kelima, infeksi berat dan janin mengalami asfiksia atau kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang. Yang selanjutnya mengenai persalinan, persiapan apa saja ketika persalinan yang diperlukan begitu ya Ibu? Yang pertama langsung saja ya Ibu, ada 4 hal yang perlu Ibu persiapkan, yaitu persiapan fisik, persiapan psikologis, persiapan finansial, dan kultural. Untuk persiapan fisik sendiri itu meliputi kesiapan kondisi kesehatan ibu dari nutrisi, mungkin melakukan aktivitas, dan mungkin minuman yang ibu minum, nutrisi, kebutuhan nutrisi seperti itu ya Ibu, yang harus dicukupi dari awal kehamilan sampai nanti ibu persalinan dan nanti menyusui. Yang kedua, persiapan psikologis. Yang harus disiapkan untuk itu adalah hindari kepanikan dan ketakutan ya Ibu, dan bersikap tenang ketika ibu akan melakukan persalinan maupun persalinan. Yang ketiga, persiapan pada finansial ya Ibu. Baik, ini merupakan kebutuhan yang harus mutlak ibu dan keluarga siapkan ya.
yang berupa penghasilan atau keuangan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan sampai persalinan. Baik, untuk selanjutnya yaitu persiapan kultural. Ini nanti merupakan faktor budaya ya Ibu, yang sangat penting di mana terdapat tradisi untuk membawa plasenta ke rumah. Cara berperilaku yang benar selama kehamilan dengan menjaga sikap dan perilaku. Adapun beberapa barang ya Ibu yang bisa diperlukan Ibu di rumah sakit ketika persalinan nanti. Yang nomor 1, baju tidur. Yang kedua, 1 set baju untuk Anda pulang dari rumah sakit. Ketiga, sandal. Keempat, pakaian dalam. Kelima, pembalut wanita khusus untuk ibu bersalin. Yang keenam, gurita atau korset untuk ibu baru bersalin. Perlengkapan pribadi dan peralatan mandi. Dan untuk keperluan bayi Anda sendiri, nanti ibu bisa menyiapkan popok. Yang kedua, baju bayi, selimut atau bedong, kaos kaki dan tangan ya Ibu, gendongan, kain untuk membedong, dan yang terakhir minyak telon. Nah, itu untuk pemaparan materi yang dapat saya sampaikan ya Ibu. Apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin promosi kesehatan yang dapat saya sampaikan ini kita akhiri ya Ibu, karena sudah di penghujung waktu juga. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Ibu terima dan dapat Ibu pahami ya Ibu, untuk nanti ketika Ibu bersalin maupun sedang dalam kondisi hamil ya Ibu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan materi tadi ya Ibu. Semoga bisa membantu Ibu agar nanti persalinan dapat lancar. Dan semoga Ibu tetap menjaga kesehatan ya Ibu, dan memenuhi kebutuhan nutrisi untuk bayi Ibu. Baik, saya akhiri. Bila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.